Puji syukur kami bisa ada di tempat ini semua karena kasih karunia, amin. Haleluya. Seberapa Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita pada hari ini, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Sebab Dia yang baik. Kasih-Nya Tuhan tidak berkesudahan bagi hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
ini semua karena karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal permulaan hingga akhirnya Bapa. Kami mau merasakan sukacita-Mu Bapa, kami mau merasakan lawatan-Mu Yesus. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara bersukacita hari ini, amin. Yang bersukacita menyampaikan haleluya. Haleluya. Mari kita memberikan senyuman di diri kanan kita. Haleluya. Dan kita mau berbangga dengan bersuka. Berbangga bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadapannya. Amin.
bangkit diri, kita akan lebih lagi muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah itu memang baik. Allah itu memang selalu ada di samping kita masing-masing. Amin. Semuanya kita akan katakan kalau Allah itu memang baik.
melihat dari kemurahan tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang kami telah terima Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kekuatan-Mu lah Tuhan, yang hidup terus Tuhan, yang terus hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus yang menuntun jalan kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus yang menerangi setiap gelapnya jalan kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus yang mengingatkan kami arti kemurahan daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kami tahu Engkau tak melihat dari apa yang kami beri Tuhan, tapi yang Kau nilai dari ketulusan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami beri, apapun yang kami serahkan kepada-Mu Tuhan, adalah dari ketulusan hati kami Tuhan, adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cepat silakan untuk duduk. Kepada yang bertugas saya persilakan. Ini koreksi sedikit ini, nada dasarnya kurang terlalu tepat ya, supaya kita dapat nyanyi. Nah, kita mau dengar satu pujian kesaksian dari Ibu Marta. Ya, situlah. Silakan, nanti Ibu Marta ini memperkenalkan diri. Setelah itu kita akan baru dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyi, nanti anaknya yang main keyboardnya. Situlah. Mari Ibu, ada di depan sini aja. Atau? Oh, di sini Bu. Silakan.
Satu lagu-lagu saya akan mempersembahkan lagu doa Bapa Kami, The Lord's Prayer, dengan iringan Melina Sibarani. Beliau adalah putri saya yang pertama. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marta Nainggolan, keluarga Sibarani Nainggolan sudah mempersembahkan pujian. Ya, ini anaknya guru belajar di Jerman kalau nggak salah, dan ibu ini menakan buana dalam musik, beberapa alat musik termasuk saksofon. Dia hafal, makanya saya malu main saksofon dengan ibu dengan usia 84 tahun. 80? Oh 80? 81 saudara ya. Jadi masih sudah pensiun dari ASN dengan yang saya tahu sih pensiun atas nama rekomendasi dari presiden sendiri, dan ibu yang sangat terbiasa. Dia turun di kampung-kampung untuk melatih pemain dan pelayan-pelayan gereja supaya bisa memberi yang terbaik buat pelayanan. Makanya hari ini kalau banyak kekurangan, ibu maklum banyak sekali kelemahan hari ini. Tapi pemain muda kami yang kami selalu genjot buat memberi yang terbaik. Kalau yang mau bertanya silakan tanya-tanya sama ibu karena pengalamannya banyak. Dan hari ini khotbah akan dilayani oleh Yusuf Junior. Tuhan berkati. Lalu ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita ini. Amin. Baru ini saya juga sempat dapat kesempatan untuk bermain di orkestra klasik ya. Saat itu saya juga jatuh cinta sama klasik, tapi saya tetap lebih jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar, yang siap belajar untuk berkat Tuhan bisa lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama kenal Tuhan, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama lebih tahu lagi akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, amin. Karena kita setiap orang yang percaya, kita harus punya kemauan, harus punya keinginan, punya semangat untuk kenal Dia, untuk tahu apa lagi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sama-sama kita pelajari. Saya undang semua untuk
membuka Alkitabnya masing-masing di Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Yang sudah menemukan bisa katakan aku siap. Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Oke? Saya minta kerjasamanya untuk membacakannya bersama-sama dengan saya. Setelah hitungan saya yang ke-1 2 1. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya bacakan kembali lagi. Dikatakan seperti ini, sebab itu janganlah kamu bodoh. Melainkan apa harus dilakukan? Yaitu adalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia katakan kepada jemaat di situ, hendaklah engkau jangan berlaku bodoh, tetapi engkau mengusahakan dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu aku bisa bilang bahwa kita, kalau kita baca judul perikop itu adalah anak-anak terang. Jadi setiap kita yang tadinya anak gelap sekarang dipindahkan pada terang. Tadinya kita adalah anak-anak dalam kegelapan, sedalam anak-anak dalam terang. Kita semua dipanggil, kita semua punya kewajiban untuk menjadi orang yang punya hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, juga kepintaran. Amin. Karena dalam hal ini Paulus katakan janganlah hendak engkau bodoh. Maka karena itu tadi kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan, dan hal lainnya yang menyangkut hal tersebut itu wajib untuk kita miliki. Amin. Apalagi Alkitab katakan di akhir-akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Jadi nggak cuma SMS palsu, apalagi alamat palsu tuh sharing-ting. Ya kan? Nabi kita akan muncul sampai kepada namanya nabi-nabi palsu. Kalau SMS palsu aja kita bisa ketipu, gimana nabi-nabi palsu? Amin. Maka kita perlu untuk memiliki kecerdasan, perlu kebijaksanaan, perlu untuk memiliki hikmat. Kalau saya lihat, saya analisa, kata bodoh ini memiliki kata asli yaitu aprones. Jadi dia apa artinya itu aprones? Aprones itu senseless dia. Dia sense-nya kurang nih, dia kurang peka. Dia dikatakan tuh foolish, dia itu konyol, dia itu bodoh, dia itu bebal, dia itu ignorant nih orang bodoh itu. Dia nggak peduli. Apalagi dikatakan orang bodoh itu adalah orang yang tidak memperhitungkan berbagai aspek sebelum menarik kesimpulan. Jadi dia main tarik aja itu kesimpulan. Dia nggak perhitungkan dulu, dia nggak memperhitungkan apakah yang dia lakukan itu menyakiti seseorang, apakah yang dia lakukan itu menyakiti istrinya, apakah yang dia lakukan itu menyakiti anak-anaknya. Dia tarik aja kesimpulan tanpa memikirkan dulu berbagai aspek yang ada dalamnya. Kita mengatakan seperti ini, adakah orang yang tidak dulu duduk menghitungkan kalau ingin membangun rumah? Karena orang yang bangun rumah nggak memperhitungkan, itu adalah orang yang bodoh. Seperti itulah juga saat ini. Saat kita melakukan sesuatu, menarik kesimpulan, kalau kita nggak pikirin dulu berbagai aspek di dalamnya, maka kita katakan tuh orang-orang bodoh. Dia ignorant, dia punya sikap nggak peduli, dia senseless, dia nggak peka kalau itu menyakiti hati Tuhan. Dia nggak peka kalau itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Makanya karena itu tadi lanjutin, mengusahakan untuk mengerti setiap kehendak Tuhan. Kalau kita agak bodoh, yang perlu kita lakukan adalah berarti apa? Menurut ayat ini adalah untuk mengusahakan diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti dalam bahasa aslinya memiliki makna understand, memiliki kata artinya memahami, mendapatkan wawasan, memahami dengan jelas, saudara-saudara. Paham dengan jelas. Contohnya jangan saya deh. Ibu bapak-bapak punya pasangan, ibu dan bapak memahami pasangan ibu dan bapak sendiri dengan jelas. Ibu tahu tuh, atau bapak tahu, kalau misalnya pasangan ibu lagi sakit, gerak-geriknya gimana, saudara-saudara tahu. Kalau misalnya dia lagi gugup, mungkin dia suka mainin rambutnya, dia suka main alisnya, dia suka garuk-garuk ini. Saudara paham dengan jelas. Saudara memahami pasangan hidup saudara sendiri dengan jelas. Pada konteks ayat ini, saudara-saudara, untuk mengerti akan maksud
Tuhan, akan kehendak Tuhan itu perlu kita pahami dengan jelas. Kita perlu paham dengan jelas. Katakan kanan kiri, paham gak bro dengan jelas bro? Karena kita perlu untuk memahami dengan jelas. Nah, menurut konteks ayat ini, kita lihat apa yang Paulus maksudkan dengan memahami kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan kehendak Tuhan? Karena tentu kehendak Tuhan banyak. Tapi kita akan hari ini bahas di Efesus aja, Efesus 17. Kita nggak kemana-mana. Kita lihat apa yang Efesus 5 katakan mengenai kehendak Tuhan. Kalau ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu berarti ada kalimat sebelumnya yang berarti sebagai penghubung kata sebab itu. Kita mulai dari berarti ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca aja dulu. 15 sampai ayat 16. Oh salah ya. Saya lihat ke situ hitam terus, ternyata mati. Ayat 15 sampai 16. Kita bacakan bersama-sama. Yang kata siap, katakan aku siap. Kurang kompak, sekali lagi. Kurang bersemangat nih dengan firman Tuhan. Katakan lagi lebih kencang. Wah, mantap. Setelah itu saya 1, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Kalau kita lihat secara keseluruhan ayat 15 sampai ayat 16, kalau kita perhatikan di sini Paulus ingin menghubungkan dua hal, yaitu antara orang arif dan juga orang yang dapat mempergunakan waktu. Jadi kita bisa tahu bahwa orang arif adalah orang yang dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada. Orang yang mempergunakan waktu-waktu yang ada berarti adalah orang yang arif. Berarti kalau orang yang nggak dapat mempergunakan waktunya dengan baik, berarti adalah orang yang dalam hal ini apa? Ayat 15. Bebal. Berarti orang bebal adalah orang yang nggak dapat menggunakan waktu-waktunya dengan baik. Orang yang arif, orang yang berhikmat adalah orang yang dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Saudara-saudara, katakan amin. Saudara-saudara, kita semua di sini hidup dalam waktu, ya nggak sih? Dalam satuan waktu. Dan waktu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, ya nggak? Makanya ada yang bilang tuh pepatah time is money, ya kan? Karena waktu penting. Dia bilang waktu adalah uang. Kalau misalkan dia uang. Waktu penting. Maka kita perlu untuk mempelajari hal waktu. Makanya orang berhikmat, orang arif, orang yang tahu kehendak Tuhan, dia tahu bagaimana mempergunakan waktu-waktu yang ada yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Kita mulai belajar dari Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apakah di sini kita adalah orang-orang yang memperhatikan dengan saksama kita hidup? Amin. Kalau kita lihat dalam konteks ayat 15 itu berhubungan dengan ayat kedua. Di ayat kedua itu dia menceritakan tentang engkau harusnya hidup di dalam kasih seperti Yesus mengasihi engkau. Jadi apakah kita memperhatikan kehidupan kita ini di dalam kasih seperti Yesus mengasihi kita? Apakah kita memperhatikan di dalam kehidupan kita ini ada kasih atau enggak, saudara-saudara? Apakah kita perhatikan dengan baik, dengan saksama? Apakah kita hidup dengan kasih atau kita hidup dengan keegoisan kita sendiri? Apakah kita hidup dengan kasih atau kita hidup dengan amarah kita sendiri, saudara-saudara? Itu yang dikatakan di ayat yang ke-15. Jadi kalau kita lihat secara runtutan ayat ini, Efesus itu mulai dari dia memberitahu bagaimana cara untuk mengenal hidup, baru dicari tahu bagaimana cara untuk hidup, baru dan akhirnya dikasih tahu tentang bagaimana harus hidup, saudara-saudara. Dan ini ayat yang kita bahas, ini masuk ke nasihat yang keempat, yaitu tentang memperhatikan bagaimana kamu hidup. Kita mulai dari ayat yang ke-15, kita belajar bersama-sama. Kata yang ingin saya analisa itu adalah perhatikanlah dengan sama. Katakan ke sahabat kanan kirimu, perhatikan bro. Perhatikanlah dengan sama. Kita di sini diajak untuk memperhatikan dengan saksama. Memperhatikan.
kan dalam bahasa asli ditulis BPT. Apa itu BPT, Pak? Asik, udah Bapak aja tiba-tiba. Bro, BPT apa bro? BPT itu artinya adalah yang pertama, become aware of. Yang kedua, spiritual perception. C. Yang ketiga, careful observing. Look, ada makna-makna yang lain tapi saya ambil hanya 3 aja. 3 aja udah panjang, apalagi banyak kan. Yang pertama kita belajar memperhatikan itu adalah become aware. Memperhatikan itu adalah become aware. Memperhatikan hidup berarti dia menjadi sadar. Dia memperhatikan dengan penuh kesadaran, saudara-saudara. Dia hidup dengan kesadaran penuh akan apa yang dia lakukan. Dia tahu dalam hal itu dia sadar. Dia tahu dia buat kesalahan, dia sadar. Dia tahu dia buat sesuatu yang baik, dia tahu, dia sadar, saudara-saudara. Dalam kita memperhatikan, nggak cuma sekedar lihat doang, tapi kita perlu kesadaran dalam memperhatikan kehidupan ini. Amin. Kita perlu sadar, kita perlu lihat dengan baik, become aware. Kita memperhatikan setiap tindakan kita. Kita memperhatikan dengan penuh kesadaran setiap tindakan kita, setiap perilaku kita. Itu semua ada dalam kesadaran kita. Maka orang yang sadar kalau berbuat salah dia tahu, bukan dinikmatin. Orang yang sadar dia paham dia salah. Amin. Itu become aware of. Orang dunia mungkin gak peduli sama apa yang dia lakukan. Orang dunia mungkin dia yang penting mementingkan diri sendiri aja lah. Yang penting gue senang, gue happy, gue bahagia. Dia gak peduli yang dilakukan nyakitin orang lain. Dia gak peduli yang dilakukan bahkan menyakiti Tuhan, dia gak peduli. Kalau orang dunia katakan sholat, ya kan, sholat gitu. Lalu jangan begitu, sholat tuh ngatur-ngatur, ya kan? Kalau kita what if, saudara-saudara, ya? Kita mikir nih, sadar kita, what if kalau gue lakuin ini bagaimana nih, ya kan? Apa yang terjadi, ya kan? Kita tahu nih, kalau kita lakuin ini dengan kesadaran apa nih dampaknya. Makanya balik lagi ke poin yang pertama tadi tentang bodoh. Orang bodoh dia menarik kesimpulan tanpa mikir. Tapi kita narik suatu hal, kita melakukan suatu tindakan, kita lakukan suatu perilaku itu dengan kesadaran kita. Kita tahu apa yang akan terjadi. Kita memperhitungkan siapa yang akan tersakiti. Apakah ini bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Become aware. Amin. Sadar. Yang belum sadar hari ini sadar. Yang belum sadar hari ini adalah sadar. Yang kedua adalah spiritual sense, perception, spiritual perception sih. Jadi dia pakai spiritual dia gitu. Jadi kita dalam memperhatikan hidup, nggak cuma kita perhatikan kita udah makan belum, nggak cuma perhatiin kita udah minum belum, nggak cuma perhatiin kita masih sehat gak nih ya, masih bisa olahraga nggak ya, masih bisa lompat-lompat gak ya. Nggak cuma sampai di situ perhatian hidup ini, tapi perhatiin itu pakai spiritual kita, saudara-saudara. Karena apa? Tuhan sendiri katakan kita nggak cuma makan dari roti saja, tapi kita juga makan dari firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan gak lihat pakai cara fisiknya aja. Dia gak cuma Tuhan gak lihat dengan cara manusianya aja, tapi Tuhan lihat juga kehidupannya dengan spiritual perceptionnya. Makanya kita tanya lagi kehidupan kita. Apakah kita udah kenyang secara rohani? Apakah kita udah puas secara rohani, saudara-saudara? Apakah kita udah makan, udah minum secara rohani kita? Atau kita cuma mementingkan makan dan minum secara fisik doang, saudara-saudara? Karena memperhatikan hidup gak cuma sampai situ, tapi sampai ke spiritual perception. Yang kurang makan lagi firman Tuhan. Kurang makan di gereja, makan lagi di rumah. Gak bayar, enak coy makan firman Tuhan. Iya gak? Kita makan seharinya sekali makan 50.000 kali ya, makan dong belum minum. Makan di rumah tetap aja harus masak ke pasar. Kita ngeluarin uang, ini gratis loh firman Tuhan ada. Gereja juga bakal ngasih Alkitab kalau nggak punya kitab, ya. Maka kalau kenyang, kalau kita lapar firman Tuhan, kita nggak kekurangan cara untuk bisa memenuhi diri kita sendiri. Nggak ada lah alasan untuk kita nggak bisa memenuhi kehidupan kita, untuk memenuhi kenikmatan kita dalam firman, dalam spiritualnya, dalam spiritual kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Kemudian terakhir adalah careful
observing. Loh, ini mengarah kepada apa? Squat, tau gak squat? Orang yang suka nge-squatting, contohnya aja adalah pemain profesional. Saya ceritain Darren aja. Jadi Darren waktu itu lagi main, Darren yang tinggi tuh, tau kan? Nah, Darren yang tinggi itu waktu itu lagi main basket dia di Liga Tarkam lah, masih Liga Tarkam tuh kan, belum Liga profesional. Masih Liga Tarkam ada yang nge-squat. Aduh, Darren main shot tinggi kan, dia tinggi kurus. Wah, udah bagus lah mainnya waktu itu kan. Dia set main, lay up masuk. Mungkin dia nge-shoot 3 point juga bisa masuk. Nah, yang nge-squat, yang mengamati, dia lihat si Darren. Wah, ini berpotensi nih untuk masuk Rans Simba Bogor, ya kan? Karena Darren masuklah ke Rans Simba Bogor. Jadi apa yang diperhatikan oleh scouting? Dia lihat tuh, dia mau observing si Darren. Kelemahan Darren apa nih? Oh, mungkin dia dribblenya bagus, tapi bodinya karena dia cuma tinggi, kurus, sekali body mental gitu si Darren. Kelemahan Darren bodinya kurang, tapi kelebihannya dia tinggi, dia lincah, dia shootnya bagus, dan lain sebagainya. Dalam kita mengerti hidup, itu kita amati, kita teliti sampai seperti itu. Gak cuma lihat-lihat doang, kita tahu apa kelemahan kita. Amin. Kita tahu apa kelebihan kita. Amin. Yang punya kelebihan terus dipertahankan dan di-upgrade. Yang punya kelemahan, ya jangan mencobai diri sendiri. Udah tahu dia mudah tergoda oleh hawa nafsu, tapi dia masih aja datang ke tempat yang sama. Masih aja mau digoda-goda, tahu kelemahan, masih aja tahu kelemahan, tahan. Suka marah, gimana caranya biar nggak marah-marah ya? Cari tahu dong, kan kelemahan diri sendiri. Berarti kalau dia marah-marah terus, tergoda-goda terus, dia nggak pernah memperhatikan kehidupannya. Dia nggak memperhatikan dengan baik. Dia nggak mengobserving, mengamati kehidupannya sendiri. Makanya dia nggak tahu apa kelemahannya. Dia nggak tahu apa kekuatannya, saudara-saudara. Hari ini kita diajak lewat surat Paulus yang Paulus tuliskan bagi jemaat Efesus untuk kita lihat kehidupan kita. Nggak cuma kita lihat, kita tahu kelemahan, kita tahu kelebihan, kita pertahankan, kita upgrade, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kita lihat secara spiritual kita udah penuh atau enggak, udah nikmat atau enggak, udah kenyang atau enggak. Itulah yang pertama, memperhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saksama itu artinya apa? Dalam bahasa saya ditulis akribos, yang artinya benar. Jadi kita perhatikan dengan benar dong. Amin. Baru artinya apa lagi? Ada artinya itu akurat. Perhatikan dengan akurat nih. Perhatikan hidup dengan akurat ya. Akurat. Berarti perhatikan hidup siapa? Diri sendiri. Jangan perhatikan orang lain terus. Perhatikan hidup orang lain. Kalau perhatikan orang lain jago dia. Kalau mau perhatikan hidup sendiri sulit ke saya. Perhatikan orang lain. Ini orang nih. Udahlah, isi sendiri hooknya. Perhatikan orang lain nomor 1. Perhatikan diri sendiri sulit. Saksama bos, akli bos. Saksama bos, akli bos. Perhatikan dengan akurat. Siapa yang perlu kita perhatikan? Siapa yang perlu kita perhatikan? Sebut nama masing-masing. Siapa yang perlu kita perhatikan? Sebut nama masing-masing. Nama masing-masing diri sendiri. Sebutkan. Siapa yang perlu kita perhatikan? Orang yang memperhatikan hidupnya, berarti dia sedang hidup dengan menghindari cara hidup orang bodoh. Kita yang sekarang sedang memperhatikan hidup kita dengan benar, dengan saksama, itu kita menghindari cara hidup orang bodoh. Ada satu lagi yang gue lupa. Saksama itu artinya konsisten. Amen. Konsten aja yang namanya the stand, konsisten. Belum tentu konsten konsisten. Karena namanya udah mengandung kata stand. Apakah itu suatu kemungkinan? Bos, konsisten. Mungkin lakuin sekali-sekali masih bisa ya, kita perhatiin. Yang sulit itu adalah konsistennya, itu sulit tuh. Untuk terus mengatakan tuh, itu yang susah di sini tuh. Ya kan? Kita bisa cinta banget, bisa banget tuh. Tapi untuk memperhatikan cinta kadang-kadang susah ya nggak sih?
Susah kan? Tapi tetap harus diperjuangkan. Sama dengan kita memperhatikan kehidupan kita. Walaupun sulit, kita harus perjuangin, terus perhatiin. Kita harus menuju pada suatu konsisten memperhatikan hidup di dalam Tuhan. Itu saudara-saudara, kata pertama, memperhatikan hidup dengan sama. Ayat 15, apalagi yang perlu kita pelajari hari ini, yaitu adalah janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah seperti orang apa? Tapi seperti orang arif. Saya imani kita semua yang datang hari ini adalah orang-orang arif. Amin. Tapi jangan berhenti di iman doang. Bukan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Iman-iman orang arif, gak ada perbuatan, cuma. Saya imani, saudara lakukan, saya juga lakukan. Amin. Paulus mengajak kita untuk hidup tidak seperti orang bebal. Dalam bahasa aslinya itu ditulis asopos, itu bahasa aslinya orang bebal. Dia asopos, dia unwise, dia gak bijaksana. Balik lagi, dia foolish, dia tanpa akal sehat, dia dungu, dia konyol, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang bebal ini adalah orang-orang yang tahu kebenarannya tapi gak mau melakukan, saudara-saudara. Amin. Dia tahu kebenaran tapi dia gak mau melakukan, makanya dia ignorant. Dikasih tahu yang benar, bro, jangan lakukan itu, dia gak peduli. Dia tahu kebenarannya kok, dia tahu dia harus ke gereja kok, dia tahu harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik kok, tapi dia gak lakuin. Karena apa? Karena dia ignorant, dia bebal. Orang bebal ini kasih tahu gak bakal mempan, ya kan? Orang bebal kasih tahu dia gak bakal mau tahu. Dia jatuh di hal yang sama, dia nikmatin terus. Orang apa? Dia tahu dia harus bersikap hati-hati. Dia tahu harus mengobservasi diri sendiri. Bebannya nggak mau tahu, bodoh amat, so what, ignorant, nggak peka, lain sebagainya. Balik lagi, itu bebal. Mereka nggak takut untuk berbuat dosa, mereka nggak peduli mereka berbuat dosa. Tapi hari ini kita semua diajak, dikuatkan lagi, diingatkan lagi untuk tetap jadi orang yang arif. Jadi pertanyaannya, kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu memanggil kita untuk jadi orang-orang yang tidak bodoh, untuk jadi orang-orang yang arif. Selanjutnya yang dipertanyakannya adalah bagaimana kita bisa jadi orang arif, ya enggak? Kalau kita tahu, gimana dong cara kita jadi orang arif? Kita masuk di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 katakan seperti itu, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diajak Paulus untuk mempergunakan waktu yang ada. Paulus mengajak kita untuk mempergunakan waktu yang ada, saudara-saudara. Ini caranya yang pertama. Bagaimana kita menjadi orang yang arif dalam konteks saat ini? Itu adalah kita mempergunakan waktu yang ada. Pergunakan dalam bahasa aslinya ditulis exagorazo. Exagorazo itu ada dalam penggunaan yang artinya itu penggunaan dalam kata menebus. Menebus seperti menebus budak pada zaman itu. Seperti Yesus menebus dosa kita, itu menggunakan kata exagorazo. Dalam hal ini, dalam mempergunakan waktu, itu ditulis juga apa? Exagorazo. Kita baca dalam terjemahan King James Version, itu nggak ditulis pergunakan, tapi tulis redeem. Yang artinya apa? Tebus. Jadi waktu itu harus ditebus, waktu-waktu harus dibayar kembali, waktu-waktu yang ada harus dibeli kembali, saudara-saudara. Ini yang saya pelajari dari pendeta Sosoru, ya, Anda. Itu salah satu pendeta favorit saya, Sosoru, Budia Sali, dan lain banyak lah, masih ada lagi orang-orang pintar yang harus kita pelajari dari mereka. Dia katakan seperti ini. Hidup orang bijaksana itu harus bisa membeli waktu, harus bisa menebus waktu, harus bisa membayar waktu yang ada. Bagaimana tuh maksudnya membayar waktu-waktu yang ada? Bagaimana maksudnya konsep dari menebus waktu-waktu yang ada, saudara-saudara? Itu contohnya seperti ini, biar dilihat sama saya. Misalnya saya punya kerjaan nulis jurnal 10 halaman dengan deadline 10 hari. Berarti kalau kita bagi-bagi selama sehari, saya punya
Kesempatan untuk kerjain satu hari itu adalah satu halaman. Karena 10 hari 10 halaman. Berarti satu hari satu halaman, satu hari satu halaman, satu hari satu halaman. Harusnya seperti itu, ya kan? Tapi karena saya merasa 10 hari masih lama lah, masih bisa ngasok dulu, bisa apa namanya ngasok, bisa nyantai, bisa nongkrong dulu sama teman, bisa main dulu, bisa nonton Netflix, nonton drakor, nonton semua kita tonton, ya kan? Karena merasa waktu masih lama. 9 hari lewat, hari 10 lewat, tinggal 9, kita masih nyantai, lewat 8, masih nyantai lewat 7, masih nyantai lewat 6, masih nyantai lewat tinggal berapa? 5 hari. Yang tadinya kita kerjain satu hari, satu halaman, sekarang kita harus tebus. Jadi satu hari berapa halaman? 2. Karena kita udah membuang 5 hari. Yang tadinya kita harus kerjain satu hari satu halaman, sekarang kita harus tebus 5 hari yang udah kita buang cuma-cuma. Jadi 1 hari 2 halaman. Memang saudara, seharusnya seluruh kehidupan kita ini kita berikan kepada Tuhan. Setuju? Tapi sayangnya nggak semua orang percaya pada Tuhan dari 0 tahun. Ada yang percaya, langsung percaya banget sama Tuhan? Ada? Nah, oh enggak. Tentu kita berbeda-beda dalam percaya, benar-benar percaya sama Tuhan. Saya pilek ya karena jarang dipeluk, asik. Jangan bercanda. Sampai mana tadi kan? Ya, seharusnya seluruh kehidupan kita kasih ke Tuhan, ya kan? Tapi kita berbeda-beda. Misalnya, saya percaya sama Tuhan tuh baru umur 15. Yang benar-benar percaya. Mungkin saya udah bisa bantu pelayanan dari umur kelas 8 SD, main drum dan lain sebagainya, bantu pelayanan. Tapi keputusan saya untuk benar-benar percaya sama Tuhan, benar-benar mau melayani Dia dengan serius, itu saya mulai di umur saya ke-15. Berarti saya udah buang 15 tahun saya sebelumnya dengan melayani tanpa tujuan, percaya tanpa tujuan, ya kan? Kalau misalnya dalam Alkitab kita katakan kita punya umur sampai 70 tahun, misalnya bonus kan, kita patok aja kita punya 70 tahun. Berarti sisa berapa tahun yang saya punya? 55, 70 kurang 15, matematika. 70 kurang 15 aja adalah sisa 55, bener? Tapi kita harus tanya ke pengusaha nih, itu kan sisa 55 tahun jadinya, iya kan? 15 tahun yang saya buang karena saya belum percaya sama Tuhan dengan betul-betul, harus saya tebus di 55 tahun yang sisa itu, saudara-saudara. Itu konsep penebusan waktu. Saya nggak tahu kamu saudara benar-benar percaya sama Tuhan. Contohnya orang udah mau meninggal, dia baru percaya sama Tuhan. Berarti dia udah hampir buang 90% kehidupan dia. Dia harus tebus di sisa waktunya. Saya nggak tahu saudara percaya sama Tuhan di umur keberapa. Tapi saudara yang saya mau ingatkan, di sisa-sisa waktu yang ada ini, mari kita tebus waktu-waktu yang telah kita buang. Mari kita tebus waktu-waktu yang kita udah buang sebelumnya dengan tidak percaya sama Tuhan, dengan tidak serius melayani Dia, dengan tidak serius percaya sama Dia, dengan mabuk-mabukan, dengan jadi online, dengan jadi hamba hawa nafsu sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Kita tebus sekarang. Amin. Tebus waktu-waktu yang kita buang dengan cuma-cuma. Itu adalah konsep penebusan. Pergunakan eksagoraso, kita tebus segala waktu yang udah kita buang dengan sia-sia. Selanjutnya yang akan kita analisa itu adalah kata waktu. Mempergunakan waktu. Dalam bahasa aslinya, waktu itu ada 2. Yang pertama adalah kronos, ya, pernah dengar kronos? Satu lagi adalah Kairos, ya kan? Jadi yang satu adalah kronos, yang satu adalah kairos. Kronos itu mengarah pada mana? Mengarah pada kronologi itu. Mengarah pada satuan deretan waktu. Itu kronos. Sedangkan kairos bagaimana? Kairos itu ada di dalam kronos. Ini kairos nih misalnya. Nah ini kairos, ini kronos. Nah di dalam kronos ada kairos, saudara-saudara. Ya. Contohnya gini aja. Kronos itu udah ada terus, dia selalu ada. Misalnya dari after death, 0 after death, setelah kematian Tuhan Yesus 0 sampai sekarang 2024, itu adalah kronos. Sedangkan kairos bagaimana? Kairos itu adalah kapan GPDW Baja ada? GPDW Baja itu berarti ada sekitar 2002, 3. Nah,
2003. Dari 2003 sampai 2024 sekarang itu adalah kairos di mana GP2 Baja ada. Ya kan? Karena GP2 Baja nggak ada dari semenjak zaman Tuhan Yesus, belum ada GP2 Baja. GPD aja belum ada itu tuh. Ya kan? Itu adalah kairos. Jadi dia belum ada dari sebelumnya. Tapi Kronos selalu ada. Senin ada nggak? Selalu ada Senin. Ya kan? Semenjak penamaan Senin ada. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Sabtu, Minggu ada. Minggu selalu ada. Bulan selalu ada, tahun selalu ada. Tapi kairos itu tidak selalu ada. Jadi kita bisa lihat bahwa kita bisa yakin bahwa Kronos itu akan datang. Contohnya ini hari Minggu, besok hari apa? Senin. Banyak yang takut sama hari Senin ya. Kecuali Bapak Pendeta, soalnya Bapak Pendeta liburnya hari Senin. Aduh, besok Senin lagi nih, kerja lagi, masuk kuliah lagi, masuk sekolah lagi. Banyak yang takut sama Senin. Tapi waktu kita takutin, Senin berubah di Selasa. Enggak. Senin akan selalu Senin, Selasa akan selalu Selasa, Rabu akan selalu Rabu. Karena Senin, Selasa, Rabu atau Kronos itu selalu ada. Tapi kairos tidak selama-lamanya ada. Kairos gak selalu ada, saudara-saudara. Maka karena itu, kairos itu dikatakan sebagai kesempatan atau peluang. Jadi kalau bisa saya terjemahkan di sini, translate ulang itu adalah mempergunakan kesempatan yang ada, menebus kesempatan peluang yang ada. Amin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Karena Kronos itu bakal ada terus, tapi kairos juga selalu ada. Maka kalau ada kesempatan, ada peluang, kalau ada kairos Tuhan, Kronos akan selalu ada, tapi kairos bisa hilang. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang ada, saudara-saudara. Gunakanlah kairos Tuhan yang tersedia buat kita. Kalau ada kairos, ada kesempatan untuk sayangin orang tua, sayanginlah orang tua, teman-teman semua. Waktu saya datang ke pemakaman mamanya almarhumnya Mama Koeli, satu kalimat yang dikatakan pada setiap orang yang datang, dibilang sayangilah mamamu sama mamimu masih ada. Dibilang kayak gitu saya pernah datang. Karena memang ada waktunya di mana akhirnya orang tua kita akan dipanggil, ya kan? Maka selama orang tua kita masih ada, sayangilah betul-betul. Ya, teman-teman semua. Masih punya orang tua? Masih orang tua ya? Sayangi orang tua. Masih punya kesempatan untuk sayangi pasangan hidupmu, suamimu dengan betul. Sayangilah. Masih punya kesempatan untuk sayangi istrimu benar-benar. Sayangilah. Punya kesempatan sayangi anak-anakmu betul-betul. Sayangilah. Masih punya kesempatan untuk jadi berkat. Jadi berkat. Masih punya kesempatan untuk miliki kasih dalam hidup. Milikilah kasih, tangkap kesempatan itu, saudara-saudara. Masih punya kesempatan untuk datang ibadah. Tangkap. Ambil. Datang gereja, bos. Kairos. Karena kairos sudah selamanya ada. Bisa 10 tahun, bisa 1 tahun, bisa sekali seumur hidup. Kairos. Amos 8 ayat 2 katakan, baca bentar. Orang mengembara dari laut ke laut, menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Kesempatan kita untuk dapetin firman Tuhan akan hilang. Makanya kalau masih bisa dapetin firman Tuhan, masih bisa dengar firman Tuhan, dengarlah baik-baik. Dengarlah baik. Dengarlah baik. Dengarlah baik. Kairos. Dengar firman Tuhan itu kairos. Dengar firman Tuhan itu kesempatan loh. Dengar firman Tuhan itu peluang loh. Dengar firman Tuhan terus kita ambil. Maka saya senang banget kalau minggu lalu bilang kayak gini, Tuhan,
Buatlah kami nggak jadi orang egois yang mementingkan diri kami sendiri saat dengar firman Tuhan. Biarlah kami nggak jadi orang egois yang mementingkan kepentingan kami sendiri, mementingkan hawa nafsu sendiri. Karena bosan gue colek kanan kiri lah. Karena bosan gue ngobrol kanan kiri lah. Karena bosan gue scroll dulu lah, bentar lah. Kesempatan dengerin firman Tuhan, kesempatan untuk diberkati dengan firman Tuhan, kesempatan untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, kesempatan untuk berbuah dengan firman Tuhan. Lewat gitu aja. Lalu begitu aja. Karena apa? Karena kita nggak ambil kesempatan, nggak ambil kairos Tuhan, kita nggak tangkap kairos Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, aku mau bawa kepada pemahaman seperti ini. Kalau saudara-saudara nggak hargai kesempatan mendengar firman Tuhan, itu adalah sikap saudara terhadap Tuhan. Yohanes 1:1 katakan enarken hologos kayak hologos ekoston teon. Logos itu adalah teos. Ngerti gak? Logos adalah firman Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kalau sikap kita aja kayak gini sama firman Tuhan, itu nggak secara langsung kita sikap kita kayak gitu berarti ke Tuhan. Tuhan ngomong kita nggak dengerin aja. Udah keluar Tuhan. Tuhan kasih tahu, aduh, bosan Tuhan. Itu sikap kita tuh. Kalau kita dengar firman Tuhan kayak gitu, itu sikap kita secara nggak langsung. Karena logos adalah theos. Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan berarti adalah Tuhan pula. Sikap kita kepada firman Tuhan menunjukkan sikap kita kepada Tuhan sendiri. Setuju? Saya berikan pemahaman. Saudara sendirilah yang ambil keputusan. Itulah kairos. Punya kesempatan memperhatikan sesama dalam gereja lokal kita. Amin. Amin. Punya kesempatan untuk bertarung dalam arena iman kita, pertandingan iman. Ada apa aja 5? Ada 6 ya? 6. Kasih, keadilan, ibadah, kesetiaan, kelembutan, kesabaran. Saya dikasih bantu tekan. 6 itu arena pertandingan iman kita bisa kita gunakan dalam kairos-kairos yang Tuhan berikan pada kita. Karena ingat, kairos gak selalu ada, kesempatan gak selalu ada. Waktunya Tuhan kairos tersebut, dalam hal ini menggunakan kairos, itu tidak selalu ada. Maka kalau waktu ada, tangkap. Punya kesempatan untuk jadi saksi, tangkap. Jangan waktu udah mau mati dulu baru kita mau melayani Tuhan. Sisa waktu yang tinggal dikit baru kita mau kasih ke Tuhan. Aduh. Jadi sekarang kita udah kasih tahu, udah dikasih pemahaman. Selagi masih kuat, selagi punya waktu, selagi punya kesempatan, selagi masih muda. Amin. Anak-anak muda punya kesempatan, layanilah Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimulakan. Amin. Orang raja yang paling berhikmat aja dia ngerti konsep waktu. Makanya dia katakan untuk segala masa. Untuk segala masa itu ada waktunya. Dia tahu konsep waktu. Orang berhikmat tahu mengenai waktu. Kita orang berhikmat gak? Orang bijaksana gak kita nih? Mau jadi orang arif gak nih sesuai panggilan kita? Kita tahu konsep waktu. Dalam saat saya pelajari hal ini, saya suka akhirnya karena akhir-akhir ini saya suka datang ke ibadah penghiburan. Saya lihat suka ada ayat telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Saya berpikir supaya ayat ini gak cuma muncul saat kita meninggal aja, tapi kita benar-benar mengimani, kita benar-benar menjalankan pertandingan iman kita dengan baik. Jadi saya bisa lihat bahwa kehidupan ini itu adalah perlombaan dengan waktu-waktu yang ada. Saya melihat bahwa kehidupan saya ini adalah perlombaan dengan kairos-kairos Tuhan yang ada. Apakah saya mau ambil? Apakah saya mau tangkap? Sehingga pada saat saya meninggal, ayat di mana saya katakan akhirnya saya mengakhiri pertandingan iman saya dengan baik, itu benar-benar saya jalanin. Gak cuma sekedar ada aja, tapi benar-benar saya jalanin. Bahwa saat ada kairos Tuhan, saya ambil. Saat saya punya kesempatan, saya usahakan saya tangkap itu, saudara-saudara. Supaya benar-benar kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Amin, saudara-saudara. Karena itu
pergunakanlah kesempatan, waktu, kairos yang ada. Kata kalimat selanjutnya yang ada itu adalah karena hari ini adalah jahat. Kita harus menebus waktu-waktu kita yang ada. Kita harus menebus kembali, pergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Alkitab memang mengatakan bahwa ada hari-hari terakhir, ya kan? Contohnya 2 Timotius 3:1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Baru apa tuh yang berhubungan dengan masa-masa akhir? Dikatakan bahwa pada saat masa-masa akhir, hari-hari akhir itu suasananya semakin jahat. 2 Timotius 3:2-8 kalau kita baca semua, di situ dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, manusia menjadi hamba uang, manusia menyombongkan diri sendiri, mereka jadi pemfitnah dan lain sebagainya. Baru ada lagi 2 Petrus 3:3 dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa ada hari di zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, saudara-saudara. Jadi kita lihat bahwa pada hari-hari akhir ini, hari-hari itu akan semakin jahat. Kenapa kita harus peragakan waktu? Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Karena hari-hari ini jahat. Dia katakan hari-hari ini adalah jahat. Berarti hari-hari ini adalah jahat, adalah hari-hari yang terakhir. Maka kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada karena kita udah mendekati hari-hari akhir nih. Maka kita bisa dengar anak bunuh ibunya lah, ibu tega membunuh anaknya lah. Kalau waktu di ibadah sore, saya sempat bawain ibadah sore, saya katakan pada saat opening ceremony Olimpiade, tahu Olimpiade tahu ya? Itu kan ada opening ceremony-nya kan. Mereka mocking, mereka mengejek Last Supper, ya kan? Konsepnya itu mereka mengejek apa? Perjamuan terakhir. Mereka nggak takut lagi dengan ngejek-ngejek. Akan timbul pengejek kok emang. Hari-hari terakhir. Kenapa hari-hari ini makin jahat, saudara-saudara? Karena si jahat juga bekerja dengan luar biasa. Kenapa iblis bekerja dengan luar biasa? Wahyu 12:12 katakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat, makanya iblis bekerja dengan gencar, makanya iblis bekerja dengan giat. Lihat, iblis aja tahu konsep waktu. Dia tahu waktunya sudah singkat, dia tahu waktunya udah tinggal dikit lagi, makanya dia bekerja dengan luar biasa. Mungkin pertanyaannya, apakah kita orang-orang yang tahu waktu kita udah tinggal dikit? Kalau kita tahu bahwa waktu kita udah tinggal dikit, bekerjalah dengan giat. Kalau kita tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, bekerjalah dengan lebih gencar lagi. Kalau kita tahu ini hari-hari terakhir kita yang dalam jahat, pergunakanlah, tebuslah waktu-waktu di sisa waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ibrani 10:37 katakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Siapa yang bilang? Ibrani, bukan dia Yusuf Ratulangi yang bilang waktu itu tinggal sedikit. Bukan. Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang bilang waktu itu tinggal sedikit kok. Maka karena itu, di sisa waktu yang ada, pergunakannya dengan baik-baik ya saudara-saudara. Amin. Sejauh apapun kita telah jatuh saudara-saudara, jelek apapun yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, saya mau hari ini kita fokus pada hari ini, present, and the future. Kita fokus pada hari ini dan ke depan nanti. Kalau kita udah buang waktu kalau saya hidup sekarang 23 tahun, saya udah buang 23 tahun dengan segala kesombongan, dengan segala hal-hal buruk lainnya, dengan hawa nafsu dan apapun. Saya mau di sisa hidup saya ini, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau dengan sungguh-sungguh bisa mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau berusaha membimbing, menggiring diri saya sendiri untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan itulah yang juga saya rindukan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Bukan cuma terjadi dalam kehidupan saya. Bukan cuma saya sendiri mengusahakan diri sendiri, tapi saya mau juga saudara-saudara ikut mengusahakan diri saudara-saudara sendiri. Amin. Karena waktu-waktu ini adalah waktu terakhir, waktu kita tinggal sedikit, bekerjalah dengan lebih giat. Gunakanlah waktu yang ada, tebuslah waktu-waktu yang kita buang. Perhatikan kehidupan kita, bagaimana kita hidup. Kita tahu kelemahan, kita tahu kekuatan kita. Dan layanilah Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Demikianlah khotbah singkat yang saya bisa sampaikan pada hari ini.
Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pemain musik bisa maju ke depan. Nilai yang paling rendah dari bodoh adalah bebal. Karena bodoh diindikasi sebagai kurang pengetahuan, maka kalau dikasih tahu dia bisa jadi pintar. Tapi kalau bebal sudah tahu masa bodoh. Haleluya. Kalau saudara masih bodoh, carilah pengetahuan firman, saudara akan jadi pintar. Tapi kalau saudara sudah bebal, Anda sedang ada di rombongan masuk neraka. Haleluya. Seandainya saudara baru bertobat sungguh-sungguh bulan lalu dan matinya bulan depan, cuma 2 bulan saudara memberi kualitas hidupmu bagi Tuhan. Kalau Anda 70 tahun sekarang, Anda nggak bisa sampai 99% waktu yang kau sudah buang. Tapi saya beritahu hari ini, imanmu 2 bulan akan diperhitungkan Tuhan untuk menghapus 90% yang kau telah buang. Tapi apakah engkau serius sungguh-sungguh dari sekarang dan sampai engkau selesaikan hidup saudara? Itu menentukan cara engkau pergunakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdiri. Tutup mata saudara, buka hatimu. Sebelum kita nyanyi satu pujian, katakan kepada Tuhan terima kasih buat firman Allah yang hadir hari ini Tuhan. Firman Allah di mimbar ini bukan persoalan Yusuf Ratulangi. Firman Allah di mimbar ini bukan persoalan junior Yusuf Ratulangi yang tadi. Firman Allah di mimbar gereja bukan persoalan siapa yang berkhotbah, tapi firman Allah ini itu logos yang sampai ke hatimu. Apakah engkau sedang menghargai dia? Begitulah sebenarnya hakikat iman saudara. Kalau kau memberi perhatian terhebat atas firman, sebenarnya engkau adalah orang-orang yang mau dan lapar tentang Tuhan di hidup saudara. Terima kasih. Terima kasih. Kita nyanyi lagu lama. Dia jamah segenap hidup. Terima kasih Tuhan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia lalu ku datang pada Yesus. Dia mau rubah seluruh hidupku. Lagi katakan baik ini. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menyerang. Lalu ku datang pada Yesus. Yang mau rubah, yang mau rubah seluruh hidup. Katakan dia
dia tidak dapat mempergunakan. Paulus itu, Kairos itu Andri. Tapi kita yang hadir hari ini telah mengambil kesempatan itu. Kita akan nyanyi lagi lagu ini dari awal. Siapa saudara dan saudara yang ingin didoakan secara pribadi, maka boleh datang sebelum kita akhiri ibadah ini. Yang datang mengembalikan diri. Bertinggi. Tertinggi dengan beban berat. Dosa dunia Engkau yang semakin dimuliakan. Sekarang kami terhilang dan tak pernah tampak karena kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Di tempat ini biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami tampil seadanya, apa yang kami bisa buat semaksimal mungkin dengan kekuatan, kemampuan, hikmat, pengetahuan yang kami sudah beri lewat ibadah ini. Kualitas bermain musik kami, Tuhan, pujian kami, Tuhan, tepuk tangan kami. Biar kiranya Allah yang menilik dari sorga, menilik hati kami yang melakukannya dengan kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Terima kasih buat lawatan firman Allah, dan terima kasih buat berkat yang Kau sudah beri. Kami percaya semua yang kami dapat tangkap dari dalam ibadah ini, Tuhan, menjadi kekuatan dalam kami, untuk kami pakai di luar, untuk kami menjadikan Tuhan bekal dalam kehidupan kami, supaya kami kuat menghadapi tantangan, persoalan apapun yang datang menimpa kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat lawatan Tuhan hari ini. Kami percaya
semua yang hadir sudah diberkati dan firman Allah sudah masuk tertanam di kehidupan kami. Kami berdoa buat Ibu Marta yang sudah memberikan kesaksian pujian yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa tua dia selalu Tuhan pakai menjadi alat yang heran. Kami percaya bersama keluarga rumah tangga, bersama suami, anak-anak, cucu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun Tuhan dia pergi berada menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan malas akan berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarganya. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang tidak sempat hadir hari ini Tuhan. Ada begitu banyak yang sudah memberitahu mereka berhalangan karena kesehatan mereka terganggu Tuhan. Kami berdoa buat Rafael yang akan dioperasi besok kakinya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan berkati anak ini. Tuhan jaga proses operasi ini Tuhan boleh terjadi baik di dalam nama Yesus dan tidak merasa apa-apa. Kami berdoa buat pemulihan Ibu Yulia yang baru dioperasi Kamis kemarin. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah akan pulihkan dan kesehatan yang dia pakai memuliakan mengharumkan nama Tuhan. Tante Emi yang sedang proses pemulihan juga Allah lawat dia Tuhan, supaya kami percaya Tuhan apa yang dia terima dari Allah dia kami mengucapkan syukur dan memuliakan nama Tuhan. Pak Sifah Hutar yang terus dalam proses pemulihan, kami tak pernah berhenti berdoa Bapa, pulihkan kakinya, pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Ibu Siska Tuhan yang juga sangat terganggu hari ini, kami percaya Tuhan melawat dia dengan kasih sayang dan anugerah-Mu dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan Ibu Irma Tuhan, ketua wanita ini dan sempat hadir dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, jamah ulurkan tangan-Mu, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya apapun yang terjadi bagi setiap jemaat, semua dalam pantauan Tuhan, dalam kepedulian Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, Pak Rudi Tuhan, juga Bapak Aroh, Allah memberkati mereka Tuhan. Kami percaya segala urusan yang mereka lakukan Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini, yang kami ikut campur tangan, dan kami percaya terjadi bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, ini ucapan syukur doa kami, terus memberkati kami sudah melayani, khususnya hamba firman Tuhan, Allah berkati JJ Tuhan, maka dia lebih heran, lebih dahsyat, lebih luar biasa firman Tuhan yang dari atas ada dalam kehidupannya Bapa. Sedini mungkin, semudah mungkin Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan yang diberkati dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Pemain musik hari ini Tuhan memasukkan berkat, worship leader, singer diberkati Tuhan, dan kami percaya semua pelayanan kami akan suatu waktu terupgrade oleh pertolongan Tuhan untuk tampil lebih baik, menyukacitakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Kami sudah berdoa untuk syukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, mengalangkah pulang dengan iman dalam pertolongan Tuhan yang ajaib dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing, jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Tuhan tolong kami semua. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan dengan iman. Pulang dan bawalah segala berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus setia dari sekarang, besok, dan sampai hari